beliau selalu dimuliakan Allah, selalu sehat dan panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa kepada ketua DKM Bapak Abair, juga Saudara Wasilah MC yaitu Ustaz Lekul, juga Ustaz Fadlu dan Ustaz-Ustaz yang lain, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini selalu istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berkumpul dalam acara memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan atas dasar maaf dan cinta kita kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang sekalian, alhamdulillah malam ini sudah malam yang ke-17 bulan Ramadan. Ramadan itu terbagi 3 satu bulan itu. 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 disebutnya 10 hari pertama. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu 10 hari kedua. Nah, malam ini termasuk 10 hari kedua. Ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa 10 kedua di bulan Ramadan, kita ini sedang diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka rugi orang yang tidak ada udzur syarat tidak melaksanakan puasa, kecuali ada udzur yang diperbolehkan oleh fikih, boleh tidak berpuasa, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada udzur syarat dengan sengaja tidak berpuasa, itu rugi luar biasa. Wal furqan menjelaskan tentang perbedaan antara hak dan batil. Al-Quran itu akan menjelaskan perbedaan antara hak dan batil. Yang haram mana, yang halal mana, yang maksiat mana, ya, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika ada orang yang ragu-ragu tentang isi Al-Quran, maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu bi suratin min mislihi." Buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Itu tidak akan ada yang mampu. Jangankan 10 ayat, jangankan 20 ayat, jangankan 100 ayat. Satu ayat Allah tantang untuk membuat seperti Al-Quran. Orang tidak akan ada yang mampu. Maka untuk kita jelas, jangan ragu tentang kebenaran isi kebenaran isi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu kalimat pun yang dirubah, itu akan ketahuan. Maka dari itu pelajari Al-Quran. Jangan sampai kita tidak bisa baca sebab Al-Quran walaupun tidak paham Al-Quran, kita baca nih satu huruf Allah kasih 10 kebaikan dari satu huruf. Kalau kita baca nih Alif Lam Mim, itu sudah 3 huruf kali 10. Kita membaca kalimat Alif Lam Mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu hurufnya 19. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sudah mendapatkan 190 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak bisa baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, tidak ada kata
kemudian pelajari maknanya, kemudian pelajari tafsirnya. Panjang semua. Yang minimal kita belajar baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu beda dengan baca Quran. Kalau baca Al-Quran itu ada yang namanya ilmu tajwid. Ya, setiap huruf hijaiyah cara mengeluarkan suara itu berbeda. Alif bagaimana, ba bagaimana, mim bagaimana, nun bagaimana, itu ada caranya. Dan ini harus punya guru, harus diajarkan. Ya, dari mulai alif, ba, ta. Jangan sampai ngaku Islam, tapi Al-Quran kagak bisa baca. Alif sampai iya aja kagak apa. Ya, mulai belajar. Ya, tidak ada kata lambat. Sampai akhir hayat kita terus belajar. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, kalau orang sudah bisa baca Al-Quran, mengetahui maknanya, kemudian kandungan isi Al-Qurannya, insya Allah semua apapun ilmu semuanya ada dalam Al-Quran. Cara mengusir jin ada dalam Al-Quran. Orang kesurupan bagaimana nih? Cara mengusirnya ada kan dalam Al-Quran. Tapi harus tahu dulu. Kalau tidak tahu ilmunya, bacaannya sama, kagak nembus tuh. Orang yang kesurupan biasa aja dibacain. Tapi orang yang baca, misalkan kita baca nih sama, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kalau tahu ilmunya, orang kesurupan sembuh. Tapi kalau nggak tahu ilmunya biasa aja tuh. Padahal bacaannya sama. Semuanya harus dipelajari. Untuk mengusir jin, mengusir setan ada dalam Al-Quran. Bikin apapun ada dalam Al-Quran. Maka sekarang jangan heran orang-orang non-Muslim pengen tahu bagaimana kandungan Al-Quran. Semua ilmu dalam Al-Quran ada. Cuman kita kagak mau belajarnya. Bisa baca juga, alhamdulillah. Maka Al-Quran bisa baca nih. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yashhad. Bacalah olehmu Al-Quran, sebab Al-Quran yang kita baca akan memberikan syafaat pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita hari ini ketika di dunia rajin baca Al-Quran, nanti di akhirat akan menolong kita yang membacanya. Betul yang menolong kita amal kita, tapi di luar amal kita ada yang bisa menolong kita, seperti kita rajin baca Al-Quran. Baca Al-Quran, jangan sampai baca Al-Quran itu cuma setahun sekali. Bulan puasa dong, rajin tadarus sampai tamat, datang ke Syawal, kan itu. Bulan itu, mun bisa. Ketika setiap hari itu minimal 3 ayat. Aduh Ustaz, kalau 3 ayat berat lah, 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besok lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Setiap hari 10 hari sudah 10 ayat, daripada tidak sama sekali. Kita